Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today you have learned with Miss Sylvia about obligations and prohibition. Do you still remember about that? Alright. Obligations and prohibition. Obligation ini merupakan suatu bentuk keharusan, yang mana obligation ini dilakukan hanya untuk orang yang lebih tua yang bisa melakukan ini kepada orang yang lebih muda. Yang mana di sini there is a pattern of obligation. Pattern di sini maksudnya adalah rumusan ketika kita menuliskan sebuah obligation. Yang pertama yaitu subject plus must plus verb 1. For example, I must study hard. I as a subject, yang mana I ini bentuk dari subjek, must bentuk dari obligation yang digunakan di sini, dan study adalah kata kerja pertamanya. Yang rumusan kedua yaitu subject plus have to or has to plus verb 1. For example, I have to go to school. I sebagai subjeknya, have to diambil dari sini, itu bentuk obligationnya, dan kemudian go adalah bentuk pertama, kata kerja pertama. Kemudian she has to go to school. She sebagai subjek, has to bentuk dari obligationnya, dan go sebagai verb 1. Yang bentuk ketiga yaitu subject plus must be plus verb 1. Okay, must be or have or has to be. Okay, I will give you example. I must be smart student. I as a subject, must be bentuk dari obligation, smart verb 1-nya, dan student, yang mana maksudnya di sini saya harus menjadi peserta didik yang pintar. Oke, apakah kamu mau menjadi peserta didik yang pintar? If you want to be a good student, you must be smart. Okay, the next about prohibition. Prohibition bentuknya ada dua, mustn't, bentuknya cuma satu, mustn't dan or must not, yang mana ini merupakan sebuah larangan. Pernahkah kamu pergi ke jalan raya Batu Sangkar, yang mana di sana ada rambu-rambu lalu lintas, seperti ada lampu merah, yang mana ketika lampu merah itu hidup, berarti kita diharuskan untuk berhenti. Maka di situ kita dilarang untuk melanjutkan. Oke, yang kemudian subject plus not allowed is verb. Contohnya di sini, you are not allowed to use your phone in class. You as a subject are not allowed bentuk dari prohibition and use verb 1. Okay. Today we will have a new topic. It's about suggestions. Do you know suggestion? Suggestion is saran, adalah saran atau himbauan. Bentuknya should atau should not. Yang mana dari suggestion ini, saran ini kita lakukan ketika seseorang itu mendapatkan sebuah masalah. Misalnya contoh nyatanya,
aduh, perutku sakit sekali, misalnya temanmu berkata. Terus apa yang kamu lakukan? Oke, kamu harus minum obat ini. Misal kamu memberikan saran kepada temanmu untuk mengkonsumsi obat tersebut. Itu adalah bentuk nyata dari suggestion. Atau kepala saya sakit sekali. Itu juga bisa dilakukan dan kamu memberikan sebuah suggestion. Di sini ada rumusnya juga. Pattern of the suggestion. Subject with should is verb 1. Contohnya, you should come earlier to the school. You as a subject, should suggestion, come bentuk dari verb pertama, kata kerja pertama. He should drink a glass of water. Dia harus meminum segelas air. Karena dia kehausan, dia harus minum air supaya tidak kering kerongkongannya. Oke? Subject is should not plus verb 1. Yang mana contohnya di sini, you should not sleep in the classroom. Contoh nyatanya, ada teman kamu, dia ketika jam pelajaran ketiduran di kelas, maka pada akhirnya dia tidak mendapatkan apa-apa yang disarankan oleh guru. Ketika ditanyakan oleh guru, apa maksudnya dari poin ini? Dia blank, dia tidak bisa menjawab apapun. Maka seorang guru atau teman akan menyarankan, you should not sleep in the classroom. Okay, I will give you an example of a dialogue asking and giving a suggestion. In here is a dialogue Febri with John. Okay, first, hi John, why you look so bad today? Are you okay? No, I'm not. Why? Please tell me. Febri, I got a bad score on examination. What should I do? Don't be sad, John. You should study hard. Oke, yang mana di sini what should I do? Di sini what should I do ini maksudnya dia menginginkan mendapatkan saran dari temannya. Maksudnya di sini skor nilai ujiannya itu rendah dan apa yang harus dia lakukan gitu. Jadi Febri ini berusaha untuk menenangkannya dan memberikan sebuah saran, kamu harus bekerja lebih keras lagi. Okay, maybe that's all. Thank you.